Pemirsa, kabar besar datang dari dunia balap motor internasional yang langsung menjadi sorotan publik tanah air. Honda Tim Asia akhirnya mengambil langkah tak terduga jelang debut Veda Ega Pratama di kelas Moto3 musim depan. Tak tanggung-tanggung, mereka resmi menunjuk Santi Hernandez, sosok legendaris yang pernah menjadi otak di balik kesuksesan Marc Marquez di MotoGP untuk mendampingi Veda sebagai mekanik utama. Keputusan ini jelas bukan langkah main-main, melainkan sebuah strategi besar Honda untuk memastikan bahwa Veda tidak sekadar hadir sebagai pengisi grid, tetapi benar-benar siap bersaing di papan atas. Kehadiran Hernandez yang berpengalaman membawa Marquez meraih banyak gelar dunia memberi pesan simbolis. Honda benar-benar serius menata proyek Veda. Publik Indonesia pun langsung bereaksi dengan gegap gempita, menyebut ini sebagai bukti nyata bahwa Honda tidak ingin talenta besar dari Asia Tenggara hanya jadi ikon promosi, melainkan benar-benar dipoles menjadi calon juara dunia di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap Honda Tim Asia memang cukup deras. Banyak pengamat menilai tim ini seringkali hanya dijadikan ajang promosi rider Asia tanpa pernah benar-benar memberi mereka paket motor yang kompetitif. Hasilnya, meski ada banyak bakat besar yang muncul, mereka sulit menembus papan atas karena dukungan teknis yang terbatas. Kini, dengan masuknya Hernandez, cerita itu tampaknya akan berbeda. Honda seakan menjawab kritik publik dengan cara paling elegan, mendatangkan sosok yang sudah terbukti melahirkan juara. Pengalaman bertahun-tahun Hernandez dalam menangani mesin MotoGP berteknologi tinggi tentu akan jadi senjata utama bagi Veda. Ia dikenal piawai membaca karakter pembalap, memahami gaya balap mereka, lalu mengatur setelan mesin agar sesuai dengan kebutuhan. Kombinasi seperti inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Veda kini memiliki peluang lebih besar untuk benar-benar bersaing di kelas Moto3, bahkan sejak musim perdananya. Veda sendiri bukanlah nama asing bagi publik balap internasional. Penampilannya di Red Bull Rookies Cup musim lalu sukses memikat perhatian banyak pihak. Meski sempat mengalami jatuh bangun dan kehilangan peluang juara akibat insiden di lintasan, ia tetap berhasil mengakhiri musim sebagai runner-up. Capaian ini tentu menjadi modal besar ketika ia melangkah ke ajang Moto3. Dengan gaya balap agresif yang khas, Veda selalu tampil berani sejak awal lomba. Ia tidak takut menekan lawan, bahkan dalam kondisi yang penuh resiko. Nah, karakter inilah yang diyakini akan semakin bersinar ketika mendapat dukungan teknis dari Hernandez. Bayangkan saja, seorang mekanik yang terbiasa mengatur mesin agar tetap bertenaga tanpa mengorbankan kendali, kini bekerja sama dengan rider muda yang tak ragu bermain nekat. Kombinasi ini bisa jadi mimpi buruk bagi rival-rivalnya di Eropa yang selama ini terbiasa mendominasi. Tak hanya soal mesin, kehadiran Hernandez juga diyakini akan memberi pengaruh besar pada sisi mentalitas Veda. Seperti yang kita tahu, Hernandez bukan sekedar mekanik, melainkan sosok mentor yang bisa membangun kepercayaan diri pembalapnya. Hubungannya dengan Marquez di masa lalu bukan hanya sekedar profesional, melainkan sudah seperti kakak adik. Pendekatan personal semacam ini bisa jadi kunci penting dalam mengasah mental Veda yang masih sangat muda. Di tengah sorotan besar publik Indonesia, tentu ada tekanan luar biasa yang harus dihadapi. Tapi dengan adanya figur berpengalaman seperti Hernandez di sampingnya, Veda bisa merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa setiap kali masuk ke lintasan, ada orang yang memahami betul apa yang ia butuhkan. Hal inilah yang sering kali membedakan pembalap biasa dengan pembalap juara. Honda Asia sendiri tampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menata proyek besar ini. Selain mendatangkan Hernandez, kabarnya mereka juga sudah menyiapkan paket teknologi terbaru khusus untuk Veda. Mulai dari pengembangan mesin dengan spesifikasi baru, perangkat aerodinamika mutakhir, hingga software telemetri modern yang biasanya hanya dinikmati oleh tim-tim elit Eropa. Semua ini menunjukkan bahwa Honda benar-benar melihat Veda sebagai investasi jangka panjang. Tak lagi sekedar menurunkan rider untuk kepentingan komersial, melainkan membangun fondasi untuk mencetak ikon Asia baru. Bahkan beberapa analis menyebut langkah ini sebagai salah satu transformasi terbesar dalam sejarah Honda Asia, yang selama ini dikenal hanya sebagai tim pengembangan. Publik Indonesia menyambut kabar ini dengan penuh euforia. Media sosial langsung dibanjiri komentar yang menunjukkan kebanggaan sekaligus harapan. Banyak yang menilai inilah momen pembuktian bahwa rider asal Indonesia bisa mendapat perlakuan sama dengan pembalap Eropa. Akhirnya Honda sadar juga, jangan cuma jadi tim promosi, Veda harus dikasih senjata yang layak, tulis seorang warganet.
Antusiasme ini wajar, mengingat Veda membawa nama besar bangsa. Selama ini, Indonesia jarang sekali punya pembalap yang benar-benar diberi fasilitas premium di ajang dunia. Kini, dengan dukungan penuh dari Honda, masyarakat mulai percaya bahwa cita-cita melihat rider tanah air berdiri di podium Moto3 bukan lagi mimpi. Namun tentu saja, ekspektasi tinggi ini juga membawa konsekuensi besar. Semua mata kini tertuju pada Veda, menunggu apakah ia bisa benar-benar menjawab kepercayaan yang diberikan. Rival-rival dari Eropa pasti tidak akan tinggal diam. Mereka sudah terbiasa menghadapi tekanan dan memiliki pengalaman panjang di lintasan Moto3. Tantangan inilah yang harus dihadapi Veda. Tapi jika melihat rekam jejaknya di Rookies Cup, ia punya kemampuan untuk mengejutkan. Banyak momen di mana ia bisa tampil tenang dalam tekanan, bahkan membuat manuver yang tak terduga. Dengan paket motor yang lebih kompetitif, Veda berpotensi menjadi kuda hitam yang akan merepotkan tim-tim mapan. Selain faktor teknis, nilai komersial Veda juga menjadi alasan penting bagi Honda. Sebagai rider muda dengan basis fans besar di Asia Tenggara, ia menjadi magnet sponsor yang luar biasa. Brand-brand besar tentu tertarik untuk menempelkan nama mereka di motor Veda. Honda tahu betul bahwa ini adalah momentum emas yang tidak boleh disia-siakan. Jika Veda sukses bersaing di Moto3, dampaknya bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal bisnis. Pasar Asia Tenggara yang terus berkembang akan semakin kuat melekat dengan brand Honda, menjadikan proyek ini menguntungkan dari segala sisi. Sorotan kini tertuju pada tes pramusim Moto3 yang akan datang. Inilah ajang pembuktian pertama kombinasi Veda dan Hernandez. Publik menunggu bagaimana motor Honda Asia bisa tampil di lintasan setelah mendapat sentuhan teknisi kelas dunia. Jika hasilnya positif, rasa percaya diri Veda akan semakin terbangun. Tapi jika ada masalah, tentu kritik akan kembali datang. Namun apapun hasilnya, fakta bahwa Honda sudah mengambil langkah besar ini sudah cukup untuk membuat publik menaruh harapan tinggi. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut debut Veda di Moto3 akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia balap Indonesia. Pemirsa, proyek besar ini jelas menjadi babak baru bagi Honda Tim Asia. Mereka tak lagi dipandang sebelah mata, apalagi hanya sebagai tim pelengkap grid. Kini, mereka membawa simbol harapan jutaan masyarakat Indonesia lewat sosok Veda Ega Pratama. Kehadiran Hernandez memperkuat keyakinan bahwa Honda serius menyiapkan masa depan. Tinggal bagaimana Veda memanfaatkan semua fasilitas ini untuk menjawab ekspektasi. Apakah ia mampu meniru sukses Marquez yang dibesarkan oleh tangan dingin mekanik legendaris itu, atau justru tekanan besar ini akan menjadi beban? Yang jelas, semua publik kini menunggu dengan penuh rasa penasaran. Debut Veda di Moto3 tak hanya sekedar balapan, tetapi juga simbol kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia.